satu truk baru kelihatan satu. Kita hitung truknya ya ada berapa ya. Dan sepertinya sih sudah berkurang. Kemarin tuh ini full banget, di truk pada lewat. Jadi sudah membaik lah efek dari Pak Dedi. Ini ada truk satu baru kelihatan lagi nih. Jadi tadi ada 3 truk yang jalan. Itu si mbaknya kerudung nutupin muka, bisa ngeliat. Kacau. Jadi masker kali ya. Oh ini perbaikan jalan. Jadi sampai sini lagi mau dilanjutin lagi sampai ke depan sana. Keren nih Parung Panjang saudara-saudara. Ada kabut. Siang-siang ada kabut di Parung Panjang. Mantap banget dah. Mantap. Jepit truk ayam lagi. Truk paling fenomenal. Aduh. Setelah dari Citorek ternyata kita nggak ketemu begitu banyak awan karena memang malamnya itu ternyata hujan deras. Oke, ya udah kita lanjut aja pulang dari Citorek Lebak Banten ini menuju ke rumah. Kali ini gue mau lewat Parung Panjang lagi, mau lihat apakah Parung Panjang sudah lebih baik jalannya. Katanya sudah diperbaiki dan truk-truk itu nggak begitu banyak lewat sana. Ya wes, kita lanjut aja perjalanan pulang dari Citorek. Gas terus. Gratitude won't let me go, even when I'm lost or feeling low. Your grace keeps pulling me. Yeah, I just gotta let you know my heart's wide open, in your love I overflow. Oke saudara-saudara, setelah kita dari Citorek, kita saatnya pulang. Tadi habis foto-foto bentar di bawah, ngaso sebentar, ngopi, makan mie. Ini kita lanjut pulang aja lewat jalur yang apa ya? Ya katanya aman lah, katanya jangan lewat bawah, jalur lama. Kita coba aja. Dan gue juga belum pernah lewat situ. Kalau dilihat dari video-video YouTube sih belusukan, tapi kita coba aja. Ayo gas terus. Jadi after dari Citorek ternyata awannya nggak muncul pun sedikit, tadi dikit banget karena ternyata malamnya tuh hujan deras dan ini masih basah banget nih. Kita ambil kanan lewat pinggir-pinggiran ini, tadi ada tulisannya jalan keluar. Jadi ya inilah apa, kurang beruntung kita. Bela-belain dari jam 1:30 pagi sampai sini jam 5 nggak dapet. Kurang beruntung. Atau lagi musim hujan di sini, itu pasti nggak ada. Tadi ada teman, tipis-tipis banget. Dan pengunjung nggak begitu ramai juga. Nggak seperti biasanya nih di hari Sabtu di tanggal 15 November. Ikutin jalan aja. Pakai maps juga sinyalnya nggak ada. Pokoknya itu abangnya kan tadi selalu ngasih tahu kan tiap kali yang mau keluar, lihat sini. Kayaknya habis ada kejadian. Ini jalan lama, iya. Kayak habis ada kejadian orang ngeblong kayaknya. Makanya disaraninnya lewat sini mulu tiap yang mau pulang. Kemarin pun begitu. Kan emang turunannya panjang, itu yang pasti bikin kampas rem panas kalau ngerem terus. Nah sini sih adem nih. Tapi kalau malam ya gelap juga nih, nggak ada penerangan. Sama masih rusak jalannya. Oke, kita lanjut aja menuju pulang lah, karena motoran kali ini PP lagi. Sekarang jam 7 ya. Jam 7 pagi kita pulang menuju ke Tangerang Selatan, Bintaro. Rencananya belum tahu mau lewat Tenjo atau mau lewat Parung Panjang atau mau lewat Rumpin, belum tahu.
atau mau lewat yang tadi kita berangkat mana sih? Oh, lebih yang lagi. Enggak ya, macet ya. IPB-nya itu ya, Dramaganya itu macet pasti. Nah, yaudah antara Parung Panjang, Rumpin atau Tenjo. Kita coba. Kayak sih Parung Panjang, katanya Parung Panjang udah dibenerin kan jalannya, kita coba lihat aja nanti. Nantilah kita pikirin lagi. Ini ke Jasingan dulu aja, 2 jam lagi. Mau isi bensin. Ya wes, kita lanjut aja, gas terus untuk motoran pulang dari Citorek, Lebak Banten, negeri di atas awan. Let's go, gas terus. Ya, jalurnya sepi nih ternyata, nggak ada orang lewat sama sekali. Jadi ini jalur lama menuju ke Gunung Luhur Citorek, dan udah nggak laku nih jalurnya. Dari pengendara lawan arah pun nggak ada, jadi semuanya pada lewat jalan yang besar itu tadi. Ini bisa dibayangin kalau malam lewat sini bisa uji nyali. Nggak ada yang lewat sama sekali, kita berdua doang. Dan ini masih aspal, belum di hot mix, belum beton. Tapi ada ini nih, orang masang selang. Berarti ada kehidupan nih di sini. Ya sekarang jam 7.23. Estimasi 4 jam dari sekarang, ya zuhur lah ya. Ya habis zuhur atau enggak zuhur sampai. Udah duluan, Jar. Motor kita udah kayak, iya, antar tambah lewat Parung lebih parah lagi. Tadi yang di longsoran tadi tuh ada rumah sepetak doang tuh, rumah kosong kayaknya. Nah ini baru ketemu. Oh di sini nembusnya. Oh oh di sini nembusnya. Iya, Villa Bambul yang rusak ini ya. Nih ya. Ya lumayan lah untuk menghindari. Tapi emang udah nggak laku, itu nggak ada yang lewat sama sekali. Rumah nggak ada. Ini juga masih turun. Villa Mumtaz. Ini villanya juga sepi mulu. Kejauhan dia bikinnya ya. Jangan-jangan itu juga bukan villa, itu rumah warga. Ditulisin villa. Oke, kita lanjut ya perjalanan menuju pulang. Kita gas terus. Sayang sekali kabutnya, tidak kelihatan awannya. Untuk tiket masuk masih sama, 10.000 untuk orangnya, 5.000 untuk motornya. Total 15.000 satu orang satu motor. Yang beda kayaknya harga wifi vouchernya dah. Kemarin waktu itu goceng dah, Jar. 5.000 ya, tadi ceban kayak naik deh. Waktu itu tahun Desember tahun lalu 2024 itu 5.000. Jadi tadi kita beli wifi voucher, satu kode itu 10.000 selama 12 jam. Lupa di foto tadi. Jadi sinyal nggak ada, kecuali sinyal Telkomsel. Telkomsel tuh udah ada situ. Selain Telkomsel nggak ada, semua mati. Ini sampai di sini nih masih belum ada sinyal. Dan kalau udah terang gini enak banget jalanannya. Gak kayak semalam nih, udah bener-bener gelap gulita sini nih kita lewat. Sepanjang jalan sawahnya kayak lagi habis panen, jadi kayak kelihatan kering, nggak hijau-hijau. Iya, belum diinin lagi kayaknya, ditanamin lagi, habis panen dia. Jadi banyak yang kosong-kosong tanahnya, nggak ditanemin. Biasanya hijau-hijau tuh, kemarin sempat lewat ini hijau-hijau. Ya bulan Desember 2024.
Nah ini kering semua. Tuh, gue lupa pakai sarung tangan lagi. Nggak usah. Udah, ntar ya kalau panas. Dan udah nggak dingin kan. Di depan tuh rest area Gunung Kendeng. Itu nggak tahu tuh fungsinya buat apa sih. Rest area doang atau memang ada objek wisatanya. Tapi kemarin sempat lihat di YouTube ada danaunya di belakang. Iya, dan kayak lebih ke empang sih, kecil gitu, dan itu nggak terawat, terbengkalai. Awal-awal gua kesini kan ngiranya itu Citorek ya. Ada tulisannya begitu kan. Rest area doang. Nah ini saudara-saudara yang longsor nih, yang kemarin tinggal setengah jalannya, ternyata nih diuruk deh. Nah, harusnya kan cuma tinggal segini nih, terus bawahnya langsung jurang, berarti diuruk, tambahin tanah selebar itu buat bikin jalan baru lagi, buat ngelebarin biar sama kayak gini lagi. Itu tuh yang nggak kelihatan tuh, salah satu longsoran yang nggak kelihatan kalau malam lewat situ. Hati-hati kalau malam tuh, diwaspadain tuh, takutnya bablas. Longsornya pas tikungan soalnya. Kalau nggak awas, nggak fokus, malah lurus ya bablas itu, jurang langsung. Mungkin pada tahu ini kali, karena musim hujan jadi pengunjungnya tadi nggak begitu rame. Dan bener aja awannya nggak keluar banyak, dikit banget tadi, tipis-tipis, karena malamnya habis hujan deras katanya. Tapi di Jasinga nggak hujan kemarin ya, kering-kering aja. Pas masuk di Cipanas tuh baru mulai basah, hujan sampai sini. Ini di depan Gunung Kendeng, rest area Gunung Kendeng. Mana ya? Depan lagi ya. Satu tikungan lagi. Jalannya sadu, sepi, nggak ada orang. Rata-rata di sini warganya masih bertani, terus ngarit rumput. Kadang ada kebo juga di sini, jadi masih miara binatang, masih miara hewan, kebo. Tuh sawah-sawahnya juga ini sih tertata rapih, kayak emang dirawat banget. Aduh. Makin belok. Nah itu dia, area Gunung Kendeng. Masuk apa? Explore. Nggak ada kehidupan, dia musola ada, itu yang villa kayak itu, yang segitiga, tapi kayak nggak diurus. Soalnya tuh kalau buat nginep situ masih jauh banget ke Citoreknya. Ada kali berapa tuh tadi kita jam 7.42, ada kali 45 menit dari Gunung Kendeng tadi ke Citorek. Jadi makanya sepi, kejauhan bikin rest areanya. View-nya no, lihat. Lebat banget, lebat. Saudara-saudara, ini kondisi paginya nih yang bekas longsor kemarin. Masih belum kelar dan makin becek ini, antara tanah merah sama semennya di satu. Hampir setahun berarti. Bulan depan udah setahun dari kejadian longsor, belum beres. Ini ada beko dan truk
Tuh. Nah, setelah ini ada turunan yang lumayan tajam di bawah. Ada kali-kali kecil tuh, bagus tuh. Hati-hati rawan longsor. Ngeri nih kalau musim hujan begini ke daerah-daerah hutan-hutan, bukit-bukit. Ngeri longsor. Ini aja masih belum kering dari hujannya semalam. Sampai sekarang masih belum kering. Nah, ini tanjakannya nih. Tanjakan dan turunan. Lumayan curam. Waspada remnya, saudara-saudara. Iya. Aduh, si bapak main ngerem aja bapak. Ini kayak Cikidang, saudara-saudara. Letter S. Coba ini versi light. Agak sedikit kecil jalannya. Tuh orang-orang pada ngarit, nyari rumput. Ini warlock udah mulai beraktivitas, mungkin pada mau ke ini kali, pasar. Jam-jamnya ke pasar. Oh, matahari udah mulai kelihatan. Kayak bakal hujan lagi. Nggak kelihatan. Mumbul tanjakannya nggak kelihatan. Pasti ngelebar ini. Turunannya. View-nya bagus pas turunan. Tapi pas beloknya itu ngeri. Ini ada selang-selang atau pipa-pipa kayak dari mata air, yang ambil mata air. Nah, ini sawahnya nih, yang di sini udah masih hijau nih, bagus banget tuh. Yang tadi udah panen, nih kayak baru nanam nih, hijau-hijau banget. Sebelah kanan mantep view-nya. Semalam kita lewat sini udah gelap gulita nih, nggak kelihatan apa-apa. Dan yang tadi di sono nih sendirian dia, solo touring dia. Iya, tadi parkir yang kita habis sholat subuh sendirian dia. Apa nggak ada boleh tinggal temennya? Shogun SP. Shogun SP itu dulu ini primadona. Zaman-zamannya bebek belum ada kopling, dia bikin kopling. Laku keras. Sekarang udah nggak ada. Iya. Oh iya nih. Curug apa nih? Mantap ini. Iya. Ntar kita cari tahu tuh curug apa. Kita cari tahu dari Google Maps. Ini rata-rata pada nyari rumput sama kayu nih, kayu sosis. Enggak, itu buat dijual lagi. Belakang rame. Ciberang ya. Nggak berasa udah nyampe Ciberang Bridge, jembatan Ciberang.
Ini masjidnya nggak kelar-kelar, udah mau setahun. Masih dibangun terus. Aduh. Bulldog. Nanjak, saudara-saudara. Udah mulai panas. Sekarang jam 8:13 kita sudah sampai di sekitaran jembatan Ciberang. Sudah sekitar 1 jaman kita meninggalkan Citorek. Estimasi sampai rumah saya jam 11. Nanti kita putuskan lewat Parung Panjang aja. Isi bensin dulu di Jasinga, kemudian lewat Parung Panjang, sekalian lihat cek kondisi terupdate jalur Parung Panjang udah seperti apa, karena kan katanya udah dibenerin, lagi dibenerin atau udah dibenerin, pokoknya ada lagi progres lah sama Pak Dedi. Kita lihat apakah banyak truk-truk, dan katanya truk-truk juga udah mulai dibatasin operasionalnya, nggak banyak. Oh, ini bekas longsor nih, merah-merah, hancur. Aduh, ini apa nih, orang nggak kuat, boncengan dia. Lebak Gedong, daerah Lebak Gedong. Di depan ada lereng Cibolang. Widih, anjak coy. Nanjak. Wih. Ya. Honda Beat. Kita paksa si Honda Beat ini. Nah, nih lereng Cibolang. Jadi kayak kafe-kafe tempat makan itu spotnya ya, ngeliatin bukit-bukit lereng Cibolang, destinasi wisata alam. Udah buka juga jam segini tuh, jadi kayak spot foto, jembatan kaca, kolam renang, kafe, musola. Oh, spot fotonya jembatan kaca dengan view bukit-bukit, dengan view jurang. Nah, nih Cigobang kanan, Cileksa kanan. Iya, nggak mau lihat kanan. Cigobang. Oh, mau belusukan lah situ tuh. Rusak tuh jalannya. Tembus-tembusnya kayak lu William deh. Nah, ini apa? Pesantren kosong. Mana ada mobil itu? Tadi kosong. Nggak usah jadi navigator yang baik ya. Jasinga 15 kilo. Oke. Kita sudah sampai di Jalan Cipanas, kantor desa Cipanas, Kabupaten Lebak. Lurus itu ke Rangkas, kita ambil kanan ke arah Jasinga. Berasa ya, pulangnya kayak nggak nyampe-nyampe, jauh banget ke Jasinga. Kita sudah masuk ke jalur nasional nih, ada jalur kuning, di bawah ada pemandian. Nah, ini pemandian air panas nih, mobil mau mandi air panas kayaknya. Pengunjung. Ini ada angkot. Batu Kancah. Ada angkot biru. Tujuan mana tuh? Rangkas Cipanas kan?
Nah setelah ini kita akan melewati apa nih? Sawit ya. Perbatasan Banten dan Depok. Ini kita masih di Banten. Nanti kebun sawit itu perbatasan Depok. Depok kok Banten dan Depok? Banten dan Bogor. Aduh. Mulai goyang. Ini jam 8:30, kita sudah jalan 1,5 jam. Pas setengah jam lagi sampai Jasinga, kita isi bensin, kita ngeres sebentar, baru nanti lanjut perjalanan. Semoga aja pas 4 jam. Pulang pergi 4 jam. Tapi tadi berangkat lebih cepat sih 3,5 jam. Mungkinan nih pulang 4 jam. Semoga sih nggak macet sih pas mendekati area BSD atau area Gading Serpong. Kalau Parung Panjang kayak nanti diarahinnya ke mana ya? Gading Serpong kayaknya deh. Kalau Tenjo itu baru diarahinnya ke BSD. Ya oke, kita sudah sampai di perkebunan sawit. Tandanya kita sudah berada di Kabupaten Bogor. Dari Banten menuju Bogor. Jadi perbatasannya tadi di situ tuh, nggak jauh dari kebun sawit ini. Dan semalam tuh lewat sini, bener-bener nggak ada penerangan. Nih warung sebelah kiri masih pada tidur, dan nggak ada yang lewat juga. Jadi memang menantang nih sini kalau lewat sini sendirian tengah malam itu. Untungnya aspalnya juga bagus ini, jadi misalnya kalau ada apa-apa bisa langsung ngibrit aja lah, ngegas terus kencang. Beda sama perkebunan sawit Cikidang. Ya Cikidang itu jalannya parah, kebun sawitnya lebih panjang dan jalanannya nggak semulus ini. Jadi misalnya kalau ada apa-apa susah ngebut lah. Ini salah satu jalan di Cipanas, Banten. Cipanas, Jasinga apa Cipanas mas ini? Jasinga yang enak nih. Mules. Kok mulus? Apa jadi mules? Salah satu jalan yang mulus dan berkelok-kelok, kayak sirkuit Mandalika. Tuh, enak. Iya, jalan raya Jasinga Cigelung ya. Enak banget. Kadang ada yang olahraga nih sini nih, lari atau nggak jalan. Karena di depan itu sebelah kanan tuh view-nya perbukitan, jurang-jurang perbukitan. Kita masih menuju ke arah Jasinga. Nih nanti di depan ada pertigaan. Iya, pertigaan kita ambil kanan ke arah Tugu Jasinga. Nanti dari Tugu Jasinga itu ke kiri dulu ya, Jar. Dari pom bensin. Kanan William Bogor, kiri Maja. Kiri mana? Oh, kiri ini kali Maja. Oh iya itu. Oke, kita sudah sampai di Tugu Patung Jasinga di jam 8.46. 2 jam. 2 jam. Iya benar 2 jam. Sekitar 2 jam. Nah, ini kanan William, kita berangkat tadi malam. Kiri Tenjo, Tangerang, Parung Panjang. Kita lanjut ke kiri aja. William pasti macet Dramaga. Oke, masih agak jauh dikit sih. Ada tetap masih agak jauh dikit, tanjakan, daerah tanjakan belok. Pertigaan. Ya. Oke, ada Alfa sebelah kirinya. Apa bukan? Loh, kok beda? Kok suruh ini? Ke kuburan? Tadi malah ke kuburan tadi, ini depan. Tadi mepet ke kuburan. Oh, masih lurus?
Oh beda, oh iya map gua motor. Ah. Oh gitu. Wah tuh, iya tuh Alfanya tuh depan. Nah. Oh iya tadi malah ke kuburan. Nah ini di depan kita belok ke kanan nih, potokannya Alfamaret. Jalan Raya Tapos Bogor ya, bukan Tapos Depok. Jadi di Bogor ada Tapos juga. Ya. Oke. Kita nih nembus-nembus Parung Panjang. Apanya? Lebih dekat daripada lewat Enjoy ya? Wah lumayan lebih dekat. Emang Parung Panjang yang paling dekat. Tapi yang paling kotor juga, paling menyiksa. Kita terus aja ke Jalan Raya Tapos Bogor. Jadi ini akan masuk ke kampung-kampung. Nanti keluar-keluar Jalan Raya Parung. Sekarang jam setengah 10, 9.38. Estimasi jam 12 lah sampai rumah. Jam 11, jam 12 sampai rumah. Estimasi 4 jam juga dari Jasinga tadi. Wih, turunan. Turunan jalanannya aspal tambelan begini. Selamat datang di Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga. Desa Barengkok. Sepeda pinggir jalan. Ya tadi untuk bensin ngisi 25.000 per tamak. Untuk berangkat semalam 30.000 Pertalite. Jadi total bensin yang dikeluarkan itu 55.000 untuk PP pulang pergi ke Citorek. Jadi karena tadi pagi atau tadi malam Pertamaknya nggak ada atau yang lainnya nggak ada lah, akhirnya ngisi Pertalite 30.000 di pom bensin Ciputat. Terus baru isi lagi nih waktu pulang 25.000 isi Pertamak. Kampung Barengkok. Full nih masuk kampung-kampung orang ini. Cuaca masih terpantau aman. Udah panas tapi nggak terlalu terik banget, masih bisa ditolerir lah. Jadi seperti yang memang tadi hujannya cuma di atas doang tuh di Cipanas sampai ke Citorek. Dari Jasinga sampai sini dari semalam nggak ada bekas-bekas hujan basah-basah atau gimana. Nah ini lagi kita lewat kebun-kebun apa nih, karet, bukan karet, sengon, kayak pohon sengon. Oh truk, gila truk yang ngebut. Nanti di depan belok kanan masuk ke Jalan Raya Tapos. Jadi buat kalian ini bisa jadi alternatif buat yang berangkat ke Citorek atau pulang dari Citorek, bisa lewat Jalan Raya Tapos ini tanpa harus melewati Tenjo yang sebenarnya itu agak sedikit memutar kalau Tenjo. Nah, Jalan Raya Tapos ini nanti akan tembus ke tengah amat, akan tembus ke Parung Panjang.
Dan Parung Panjangnya itu nanti akan tembus ke BSD. Nah nih, lewatin pohon-pohon, kebun-kebun sengon atau jati. Sengon sih kayaknya. Tapi nggak rekomen buat malam lewat sini ya, karena tuh nggak ada, dari tadi nggak ada tiang lampu nih. Jadi dipastikan akan gelap di sini. Ini siangnya sepi. Kalau lagi malam, tapi adem, nggak terlalu terik-terik banget, banyak pohon-pohon. Jalannya masih tambelan aspal. Nah di depan tuh udah ada baru beton nih, hot mix. Cor-coran. Nah ini baru cor-coran nih. Jadi cuma sampai sini aja. Kawasan hutan kota apa tuh itu? Tuh view-nya jalan Tapos. Bagus banget, sebelah kiri sawah. Baru ditanam kayak menghijau, belum tinggi. Perjalanan sangat mengasihkan. Jalur yang tersembunyi. Ini mau kemana ini? Kanan apa lurus ibu-ibu ini? Duh. Tengah juga lagi. Ada kebo kan? Ini dia. Wah, tabrak. Iya. Nah, jalannya udah bener nih. Oh iya tuh pada ini mengembala, ngangon. Ya di depan ini kita udah sampai di penghujung jalan raya Tapos. Jadi di depan kita belok kiri, ini udah masuk Parung Panjang, truknya masih ada. Oh jalannya sini masih rusak. Kita lihat yang sebelah sana. Apakah udah bener? Tadi ada satu truk, baru kelihatan satu. Kita hitung truknya ya, ada berapa ya? Harusnya sih banyak di sini. Siang-siang gini kayak kemarin kesini pasti ada aja yang lewat. Nah ini kayak mulai sedikit berkurang pada parkir tuh, nggak pada jalan. Taruhlah nih ada dua truk nih yang kita lihat di Parung Panjang. Dua lagi parkir. Dan sepertinya sih sudah berkurang. Kemarin tuh ini full banget, nih truk pada lewat. Jadi sudah membaik lah efek dari Pak Dedi. Ini ada truk satu baru kelihatan lagi nih. Jadi tadi ada 3 truk yang jalan. Tapi jalannya emang udah beton semua nih, udah aman. Itu si mbaknya kerudung nutupin muka, bisa ngeliat. Kacau. Jadi masker kali ya. Oh, pernah ada perumahan mewah tuh. Lurus Tangerang Legok, kiri Rangkas Bitung Tenjo. Kita lurus. Nah sekarang lagi perbaikan inian nih, selokan. Perbaikan jalannya udah beres kayaknya. Tinggal perbaikan selokan. Tuh di depan juga ada perbaikan selokan juga tuh. Parung Panjang, mantap Parung Panjang. Nih sampai sini perbaikannya nih. Oh ini perbaikan jalan. Jadi sampai sini. Lagi mau dilanjutin lagi sampai ke depan sana. Ini aslinya kayak gini nih jalannya nih. Oh belum dibenerin. Kacau.
Oke, perlintasan rel Parung Panjang, saudara-saudara. Kita antri dulu. Ini kereta arah mana nih ya? Nggak terlalu rame di hari Sabtu. Oke, lanjut. Gas. Stasiunnya, stasiun Parung Panjang di sebelah kanan. Enggak, itu ada mobil parkir tuh, mobil bak. Panas udah mulai terasa, saudara-saudara. Triknya Parung Panjang. Oh, ini gara-gara lagi diituin, benerin tuh, makanya buka tutup ini. Pas banget di rel kereta lagi. Sore macet parah ini pasti. Mantap. Buka tutup. Keren nih Parung Panjang, saudara-saudara. Ada kabut. Siang-siang ada kabut di Parung Panjang. Mantap banget dah. Tuh, jadi buka tutup. Nah, sebelah kanan belum ditinggiin. Lagi dikejar kali ini proyeknya nih. Untuk proyek akhir tahun kayaknya harus sudah selesai. Nggak ngebayangin nih kalau sore pulang kerja jam sibuk nih, pasti parah banget ini. Betonnya juga lumayan tinggi juga ya. Ya, lurus. Tangerang lurus. Terminal stasiun Parung lurus. Polsek Parung Panjang. Jangan di tengah-tengah Pak Bang. Mana? Kanan. Serem amat ini. Itu kiri bisa nih Gojek. Mau jadi kubangan begitu. Oke. Terus di depan 300 meter belok ke kiri. Ke arah apa itu? Kita baca dulu. Arah Tangerang, Bitung, Rumpin. Kanan Rumpin. Kiri berarti iya Tangerang. Tapi kok tuh pelanggan lurus ya? Tapi ini pertigaan, ada ngaco ini. Oh, simpang. Tapi di map pertigaan loh ke kiri. Nah, biarkan sajalah, suka-suka orang Parung Panjang lah. Masih di Parung Panjang, saudara-saudara. Ternyata masih ada beberapa truk yang lewat sini nih, yang mau menuju ke arah BSD. Itu masih ada truk, atau bisa dibilang nih yang jalur yang lamanya, yang belum rusak nih, masih ada truk banyak nih ternyata. Salah perkiraan. Berarti tadi belum nyampe sana aja truknya lewat. Masih di sini semua. Ini lurus ya? Gue udah arahin ke kanan ini. Iya, ya udah.
Dua orang masang map kok beda-beda jalurnya. Mantap. Kita ambil ke kanan. Kita belok kanan ke jalan Logam. Namanya jalan Logam ya. Jalan Raya Pagedangan depan. Tembus-tembusnya ada. Iya, tembus-tembusnya Pagedangan. Pagedangan BSD. Iya, BSD. Ini SMK Yapika Legok. Legok. Aduh, berisik dah. Sebenarnya suruh lewat duluan ya. Valentino Rossi. Dah. Sebenarnya suruh duluan tuh, berisik tuh Vario. Nanti depan kanan lagi nih, Jalan Jatake Babakan, bener nggak? Oh ya, ya, sama. Nih, arah Cisauk. Mantap. Jepit truk ayam lagi. Truk paling fenomenal. Aduh. Oh, di belakang truk ayam gitu. Macet loh ya. Seger baunya. Gue salip dulu lah. Belum, masih truk ayam nih, masih menyalip, jalannya rusak. Rusaknya pas tengah-tengah lagi. Nah, tuh kosong. Ayo. Oke. Oh, BSD ya. Bukan orang BSD kita, jadi nggak tahu. Oke, sampai BSD jalannya langsung beda, mulus. Oh iya, sini. Kalau kemarin lurus, iya. Oh, datangnya dari sebelah sono depan tadi, kanan. Oke, berhubung sudah sampai BSD, kita sudahi dulu saja video perjalanan pulang dari Citorek ke Pondok Aren, Tangerang Selatan via Parung Panjang. Setelah kita melihat tadi bagaimana keseruan kita melihat awan di Citorek, dan pertama kalinya kita keluar malam dini hari dari jam 1:30 melewati Citorek Banten tadi sampai sana tuh jam 5. Jadi ya aman sih buat kalian semua yang mau lewat situ. Tapi kalau mau buat yang mau sendirian solo touring, baiknya di waktu weekend, menjelang weekend, karena ada barengannya nanti rombongan-rombongan touring, jadi nggak sendirian. Kalau di hari biasa mungkin akan sedikit deg-degan karena sepi banget. Nah, semalam itu gua aman karena ada barengan touring tuh sekitar 5-8 motor gitu berbarengan. Jadi nggak ngerasa serem lah, nggak ngerasa ngeri atau gimana gitu, karena pas sampai hutan itu rame ada temennya gitu. Untuk kondisi jalan Citorek masih ada yang longsor, bukan masih ada longsor, bekas longsor masih dalam perbaikan. Udah mau setahun ternyata belum ada perbaikan, belum selesai perbaikannya, masih dalam proses. Dan Citorek juga sekarang di tanggal 15 November ini, dari semalam lah, dari Jumat dan Sabtu ini 15 November itu lagi musim hujan, malamnya hujan. Jadi kita sampai sana hujan dan alhasil nggak dapat awannya dapatnya tipis banget karena lagi musim hujan gitu. Jadi disarankan buat kalian yang mau ke Citorek tuh pas lagi musim-musim kayak gini, musim panas lah, lagi musim-musim gerah gitu, tadi awannya kelihatan.
Oke, gitu aja. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Barangkali dapat jadi referensi jalur buat yang mau ke Citorek untuk pulang pergi PP, bisa tonton video ini aja. Terima kasih semuanya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.